Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, Ibu akan membahas materi mengenai teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang bertujuan menginformasikan sesuatu kepada pembaca sehingga pengetahuan pembaca menjadi bertambah luas atau banyak. Kemudian ciri-ciri teks eksposisi. Ciri-ciri teks eksposisi yang pertama, berusaha menjelaskan mengenai sesuatu. Kemudian, gaya tulisan bersifat informatif. Jadi tulisan-tulisannya itu berisi sesuatu informasi. Yang ketiga, fakta dipakai sebagai alat kontribusi. Dan yang keempat, fakta dipakai sebagai alat untuk mengkonkretkan informasi. Jadi, isi dari teks eksposisi berisi fakta-fakta. Nah, salah satu contoh tulisan eksposisi itu adalah artikel ilmiah populer. Nah, artikel itu apa? Artikel adalah tulisan di media cetak yang berbentuk esai. Media cetaknya itu bisa koran atau majalah. Nah, yang berbentuk esai. Esai adalah karangan berbentuk prosa yang membahas suatu masalah tertentu. Jadi, teks eksposisi itu, salah satu contoh teks eksposisi itu adalah artikel. Teks eksposisi mengandung dua unsur. Unsur yang pertama adalah gagasan, ya. Gagasan itu disebut juga pendapat atau opini. Unsur yang kedua adalah fakta. Fakta adalah hal yang merupakan kenyataan yang benar ada dan terjadi. Bagian struktur teks eksposisi adalah sebagai berikut. Yang pertama, tesis, ya. Tesis juga disebut pandangan umum. Dalam struktur teks eksposisi, tesis berada pada bagian pembuka teks. Tesis dalam struktur teks eksposisi adalah suatu bagian yang berisi isu, permasalahan, dan pandangan umum penulis. Struktur yang kedua adalah argumen yang disebut juga alasan. Dalam teks eksposisi, bagian argumen memuat alasan berupa pendapat, fakta, dan data yang dapat mendukung tesis penulis. Bagian ini berisi penjelasan secara lebih mendalam tentang pernyataan tesis atau pendapat yang diyakini kebenarannya lewat pengungkapan fakta-fakta sebagai penjelasan argumen penulis. Struktur yang ketiga, penegasan ulang pendapat, yaitu bagian ini merupakan bagian penutup teks eksposisi. Kemudian kaidah kebahasaan teks eksposisi meliputi yang pertama ragam bahasa baku. Jadi teks eksposisi itu menggunakan bahasa baku. Yang kedua, kata teknis. Yang ketiga, kata perujukan. Yang keempat, kata kerja mental. Dan yang terakhir, kata penghubung dan kata transisi. Itulah kaidah kebahasaan yang digunakan ketika kita ingin menulis teks eksposisi. Langkah-langkah dalam menulis teks eksposisi. Yang pertama, tentukan isu. Isu apa yang akan kita jadikan bahan sebagai penulisan teks eksposisi. Setelah itu, kita tentukan topik atau tema apa yang mau kita angkat dalam teks eksposisi yang akan kita tulis. Yang ketiga, mengumpulkan fakta dan data mengenai topik yang sudah kita tentukan, kemudian menyusun gagasan dalam kerangka pikiran, mengembangkan kerangka pikiran menjadi teks eksposisi, dan yang terakhir menyunting teks tersebut. Nah, untuk mengetahui teks eksposisi itu yang seperti apa sih? Kalian bisa lihat contoh teks eksposisi pada buku paket Bahasa Indonesia halaman 102 sampai 103. Di situ ada contoh teks eksposisi yang berjudul meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi, teks tersebut berisi informasi yang akan disampaikan kepada pembaca mengenai kualitas pendidikan di Indonesia.
Untuk penugasan pada pertemuan kita kali ini, kalian kerjakan perintah yang ada pada buku paket Bahasa Indonesia halaman 108 sampai 109, tugas 4. Menyajikan gagasan dan pendapat dalam teks eksposisi. Pada kegiatan ini, kamu akan menyusun teks eksposisi secara lisan dan tertulis. Kemukakan pendapatmu disertai argumen tentang topik-topik di bawah ini. Yang pertama, mengenai minat baca pelajar. Bagaimana pendapat kamu mengenai minat baca pelajar saat ini? Apakah menurut kamu minatnya sudah bagus, sudah tinggi, sudah sangat berminat sekali pelajar-pelajar di Indonesia ini minat bacanya? Nah, berikan pula alasannya. Mengapa kamu sampai berpendapat seperti itu? Tuliskan alasan kamu dalam bagian argumen ini. Kenapa kamu beralasan seperti itu? Ya, begitupun yang perintah B, C, dan D sama. Geng motor. Apa pendapat kamu tentang geng motor? Dan tuliskan alasannya. Apakah kamu setuju dengan adanya geng motor atau kamu tidak setuju? Apa dampak negatif, apa dampak positifnya? Kemudian tayangan sinetron remaja. Pendapat kamu mengenai tayangan sinetron remaja di Indonesia saat ini tuh seperti apa? Apakah sudah memberikan pendidikan tayangan-tayangan tersebut atau tayangan-tayangan tersebut sama sekali tidak memberikan pendidikan bagi generasi muda di Indonesia? Sampaikan alasan kamu, ya. Yang terakhir, penebangan hutan untuk pembukaan lahan. Bagaimana pendapat kamu mengenai kalimat tersebut? Penebangan hutan untuk pembukaan lahan. Apakah kamu setuju dengan kegiatan tersebut? Sampaikan pendapat kamu dan tuliskan pula alasan kamu berpendapat seperti itu, ya. Jadi itulah tugas yang harus kamu kerjakan hari ini. Mudah-mudahan kamu memahami apa yang Ibu sampaikan dan jangan lupa kerjakan tugas ini dengan baik, ya. Kerjakan langsung saja di buku paket, ya. Nanti akan kita bahas setelah kita melakukan kegiatan visitasi. Oke, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.